Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ilham Maulana Aziz. Saya dari kelas 6D Linguistik akan menjelaskan ulang tentang bilingualisme yang terjadi pada anak-anak seperti yang telah dijelaskan oleh Moti Lieberman dari YouTube, seorang YouTuber dari channel Linkspace yang menjelaskan tentang bilingualisme yang terjadi pada anak-anak. Bagaimanakah prosesnya, apakah yang akan terjadi ketika dua bahasa itu terjadi pada otak anak-anak, ya. Oke, namun sebelum itu perlu kita ketahui mengenai definisi daripada bilingualisme atau kedewibahasaan. Nah, menurut Haugen pada tahun 1968, kedewibahasaan merupakan pengetahuan mengenai dua bahasa. Menurutnya adalah maksud dari kedewibahasaan itu adalah pemakaian dua bahasa secara produktif atau reseptif yang terjadi pada seorang individu atau masyarakat. Nah, kemudian beliau mengemukakan bahwa kedewibahasaan ini dengan mengetahui dua bahasa atau knowledge of two languages dan cukup mengetahui dua bahasa itu atau knowledge understanding without speaking. Adapun pengertian atau definisi lain dari ahli lain yaitu menurut Leonard Bloomfield pada tahun 1933, kedewibahasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama yang baik oleh seorang penutur. Jadi maksud Leonard Bloomfield ini adalah seorang penutur yang dapat menguasai ketepatan dan kelancaran suatu dua bahasa dengan baik, yang mana menurut penutur asli ini sangatlah sulit untuk diukur. Oke, jadi seperti itu pengertian dwibahasa menurut para ahli. Oke, jadi dalam video kali ini seperti yang telah dijelaskan tadi, kita akan membahas tentang bagaimana penguasaan dua bahasa yang terjadi pada anak-anak, terhadap anak-anak, apa yang akan terjadi pada mereka. Dan seperti yang kita kutip dari Moti Lieberman, bahwa terdapat beberapa studi yang menjelaskan tentang kejadian tersebut atau fenomena tersebut. Nah, studi ini seperti salah satu contohnya pada tahun 1980 disebut sebagai simultaneous bilingual first language acquisition. Nah, lalu bagaimana mereka atau anak-anak itu memisahkan dua bahasa tersebut dan penggunaannya gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, kata negasi itu muncul sebelum kata kerja seperti dalam kalimat berikut yang dijelaskan oleh Moti Lieberman. Itu berbeda dengan yang terjadi pada bahasa Prancis. Ya, seperti ini. Nah, itu bagaimana kemudian dia melanjutkan bagaimana jika sekarang anak-anak itu memiliki tata bahasa campuran. Nah, kemudian kita harus berharap bahwa mereka melihat, terkadang kita melihat mereka menempelkan negasi setelah kata kerja di dalam bahasa Inggris dan sebelum di dalam bahasa Prancis, itu yang dijelaskan. Nah, tetapi anak-anak muda lebih tahu, anak-anak muda dalam penelitian ini tahu bagaimana mereka harus menempatkan no dalam bahasa Inggris dan Prancis. Oke. Dan sehingga mereka tahu bagaimana atau kapan meletakkan no itu harus pergi. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi terdapat juga sebuah tinjauan pada tahun 2005 yang diambil dari data longitudinal menurut Moti Lieberman itu, atau data yang dikumpulkan dari anak yang dihitung dalam waktu yang lama. Dan ini berasal daripada 29 anak yang berbeda tentunya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti Spanyol dan Basque, Latvia dan Inggris, Prancis dan Swedia dan banyak lagi. Nah, apa hasil dari ini? Penelitian ini meninjau 29 anak yang berbeda itu berdasarkan sifat sintaksis yang berbeda dari mereka ketika sudah
dilihat apa hasilnya, seperti kata ganti, urutan kata, jenis kelamin, gender, negasi, dan yang lain-lain. Dan apa hasil dari penelitian ini? Penelitian ini menghasilkan bahwa mereka tidak menyusun tata bahasa mereka. Jadi dua bahasa di dalam kepala mereka, di dalam otak mereka itu masih seperti dipisahkan oleh ya fence atau pagar ya, pagar. Nah, seperti itu. Dan pertama yang harus kita ingat tentang kemampuan seorang anak yang tumbuh baru beberapa bulan itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena ketika mereka umur beberapa bulan tersebut, mereka dapat membedakan antara dua suara dari fonem yang berada dalam bahasa apapun di dunia ini. Namun, semakin mereka tumbuh lebih besar, tumbuh berkembang, kemampuan itu semakin hilang. Dan ketika kita mencapai usia yang lebih tua lagi atau lebih dewasa lagi, kemampuan itu hanya kita bisa gunakan untuk membedakan fonem-fonem yang berasal dari bahasa kita sendiri. Oke, jadi sebuah studi lagi pada tahun 2003 mengenai bahasa Spanyol dan Katalan. Jadi penelitian ini merujuk pada anak-anak atau bayi-bayi yang berusia daripada 4 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan. Dan bagaimana mereka membedakan antara huruf. Oke. Jadi hasilnya adalah 4 bulan, bayi yang berusia 4 bulan itu mereka dapat membedakan setiap pasangan suara. Bayi 8 bulan yang agak kurang pandai dalam mengatakan perbedaan antar vokal, dan bayi 12 bulan yang pada dasarnya terkunci dalam sistem suara bahasa mereka. Nah, dan mereka memiliki bayi-bayi masing-masing ini usia yang hanya berbicara bahasa Spanyol dan Katalan. Dan kemudian beberapa anak bilingual secara simultan berbahasa seperti itu. Dan jadi anak-anak kecil pada intinya mereka tidak peduli apapun yang mereka gunakan dalam bahasa mereka, namun mereka dapat membedakan antara huruf dan ini. Namun ketika mereka semakin tumbuh dewasa, mereka tidak peduli lagi dengan tidak peduli dengan mereka bahwa huruf itu adalah suara yang sama. Dan bagaimana sekarang jika orang tua itu begitu khawatir dengan dua bahasa yang terjadi pada anak-anak itu, ketika anak-anak mencampur dua bahasa mereka dalam waktu yang bersamaan. Nah, lalu bagaimana jika orang tua khawatir dengan hal tersebut? Bagaimana jika anak-anaknya itu tidak bisa menggunakan dua bahasa secara benar karena mereka mencampur dua bahasa itu secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan? Oke, ini merupakan proses yang disebut sebagai kode mixing atau alih kode atau campur kode. Nah, campur kode ini menurut Nababan pada tahun 1984 mendefinisikan bahwa ketika seseorang mencampur dua bahasa atau lebih dalam suatu tindak tutur. Jadi ini terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa lain dalam kalimatnya ketika dalam situasi tertentu, dalam penggunaan bahasa tertentu. Sebagai contoh, contoh berikut ketika kata Anggi, tadi waktu kuliah Pak Lanjar saya chatting dengan orang Lombok. Kemudian kata Dina, kuliah kok malah chatting dengan orang Lombok. Kemudian kata Anggi, habisnya kuliah jadi membosankan. Materi tidak bisa ditampilkan karena laptop Pak Lanjar LCD-nya rusak, AC-nya mati, dan karena itu ruangan terasa panas. Nah, dalam dialog tersebut terdapat kode mixing seperti chatting, LCD, dan AC. Dan itu digunakan biasanya menurut Holmes
pada tahun 1992, terdapat beberapa alasan kenapa orang menggunakan kode mixing. Seperti alasan solidaritas, penghormatan terhadap lawan bicara, atau sinyal keanggotaan atau etnis, terus alasan metaforik, keterbatasan kosakata, mengutip, afektif, dan seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan bahwa apa yang terjadi dengan anak-anak itu terjadi juga ketika waktu dewasa, atau terjadi pada orang-orang dewasa, di mana mereka mengalihkan bahasa lain kepada bahasa yang lain. Oke, dan ini menjadi bahasa isyarat sosial, bukan bahasa yang dihaluskan menurut Moty Lieberman. Dan kemudian kita dapat melihat lebih banyak lagi pencampuran ketika terjadi pada mereka ketika mereka menggunakan bahasa yang lebih lemah. Dan kita dapat melihat lebih sedikit pencampuran terjadi ketika mereka berbicara dengan bahasa seseorang. Jadi fakta yang terjadi dalam kode mixing ini adalah orang-orang itu benar-benar dapat mengendalikan suatu bahasa, atau satu bahasa, atau dua bahasa, atau itu adalah merupakan tanda-tanda dari mereka bahwa mereka tidak memiliki tata bahasa yang sama. Memang seperti itulah bahasa di dunia ini. Setiap bahasanya tidak ada yang sama dalam konsep tata bahasa. Oke. Jadi perlu diperhatikan, dan yang lebih penting adalah yang perlu diperhatikan lagi, pembahasan kita saat ini adalah fokus kita saat ini adalah pada anak-anak, dan kita harus tahu bagaimana perkembangan otak anak-anak itu seperti apa. Nah, otak anak-anak yang mana masih usia sangat dini itu seperti apa. Jika kita mengatakan tentang bagaimanakah kita dapat membentuk kualitas otak anak yang bagus, otak anak yang baik, itu kita harus persiapkan dari masa-masa sebelum kehamilan, masa-masa kehamilan, dan masa-masa setelah hamil. Dan bagaimana setelah itu anak-anak dapat berkembang otaknya sampai proses perkembangan otak selesai. Dan itulah pentingnya masa prenatal dan masa pasca natal seorang anak. Perlu diperhatikan lagi bahwa bagi ibu-ibu yang yang akan mengandung, akan hamil, itu perlu diperhatikan bagaimana ketika bagaimana nanti seorang anak otaknya berkembang. Maka harus terus diperhatikan bagaimana hal itu agar terjadi, agar dapat kita siapkan sebaik-baiknya agar nanti kualitas otak anak itu baik. Oke, itu sedikit tambahan info saja. Dan mereka, anak-anak kecil ini, mereka belajar bahasa itu secara eksplisit. Jadi menurut studi bahwa ketika anak-anak belajar bahasa itu ketika kecil, ketika masih bayi, itu mereka akan memudahkannya ketika di kemudian hari dalam pemerolehan bahasa yang lebih baik. Oke, jadi penting bagi ibu untuk mengajarkan bahasa dari sejak dini, dan bahwa terdapat satu story atau kisah nyata dari seorang anak yang sudah belajar dua bahasa ketika kecil, dan ketika semakin dia berkembang, semakin dia lebih dewasa, memudahkan dia untuk menguasai berbagai bahasa yang lain, atau menguasai bahasa yang digelutinya itu tersebut dengan lebih mudah. Dan pada intinya, pemerolehan bahasa pada anak-anak atau pencampuran dua bahasa pada anak-anak ini merupakan hal yang baik, bahkan disebut sebagai kemenangan total. Maka ahli bahasa berpikir bahwa telah banyak data tentang anak-anak yang mencampurkan dua bahasa itu, atau anak-anak bilingual, dan ketika kode mixing terjadi itu tidak berarti bahwa mereka pusing, tidak berarti bahwa mereka bingung dalam menyusun tata bahasa mereka. Mereka tetap bisa
untuk menyusun tata bahasa mereka dengan baik, apalagi jika dibimbing oleh orang yang lebih dewasa dengan lebih baik bagaimana mereka menyusun tata bahasa yang lebih baik. Oke, jadi seperti itu video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Saya ialah Maulana Najis dari kelas 6D. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.